Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya ibadah ini beragam dan beraneka macam. Maka dari sekian banyak ibadah, kita akan menemukan yang disebut dengan ibadah nusuk. Apa gerangan yang dimaksud dengan ibadah nusuk? Ibadah nusuk ini tiada lain artinya adalah ibadah penyembelihan. Dalam Islam, menyembelih ini ada beraneka ragam. Ketika seseorang menyembelih berkaitan dengan lahirnya seorang bayi, maka disebut dengan akikah. Dan apabila sembelihan ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, disebutlah al-hadyu. Dan apabila sembelihan ini tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang sedang hajian, dari tanggal 10 Zulhijjah atau pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, maka penyembelihan tersebut diungkapkan dengan istilah udhiyah. Hal ini sejalan dengan apa yang Nabi SAW sabdakan. Wal adha yauma yudhhin nasu. Dan yang dimaksud dengan Idul Adha tiada lain adalah hari raya di mana orang-orang melakukan penyembelihan. Akhirnya penyembelihan yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah disebutlah dengan nama udhiyah. Lantas udhiyah ini ditujukan untuk siapa? Maka taklif, tuntutan ibadah penyembelihan ini ditujukan kepada orang-orang yang dia ini disebut mukallaf. Dalam artian ketika orang ini sehat lahir batin, lalu dia ini masih hidup, maka dia terkena taklif untuk pelaksanaan ibadah udhiyah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah engkau karena Allah dan menyembelihlah engkau karena Allah. Maka berdasarkan ayat ini jelas bahwasanya ibadah penyembelihan ditujukan kepada siapa? Kepada individu dari mukallaf. Oleh karena itulah makanya satu hewan sembelihan satu orang yang berudhiyah.
Adapun keluarga dari orang-orang yang berudhiyah, dia itu terlepas dari celaan dikarenakan ada salah seorang anggota keluarganya yang melakukan udhiyah. Lantas bagaimana udhiyah atas nama orang yang meninggal dunia? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah seluruh amalannya. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak terkena tuntutan untuk beribadah udhiyah, sebab orang yang meninggal dunia itu sudah terputus amalannya, dalam artian kewajiban ibadah sudah tidak ada lagi bagi orang yang sudah meninggal dunia. Lantas bagaimana? Bukankah ada hadis riwayat Imam Abu Dawud di mana hadis ini berbunyi, haddatsana Utsman bin Abi Syaibata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah. Haddatsana Syarikun, telah menceritakan kepada kami Syarik, an Abil Hasna'i, dari Abil Hasna, an Hanashin qala, dari Hanash ia berkata, Ra'aitu aliyan yudohi bikabsyaini, aku melihat Ali bin Abi Thalib menyembeli 2 ekor kambing. Fakultu mahadha, aku bertanya, apa ini? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausoni an udhhiya anhu wa ana udhhi anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berwasiat agar aku menyembelih atas nama beliau, maka aku pun menyembelih atas nama beliau yang sudah meninggal dunia. Nah, dengan hadis Abu Dawud inilah sebagian orang menfatwakan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia tidak masalah dia itu berudhiyah. Apabila nanti seperti itu adanya, maka tentu pemahaman seperti ini akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, salah satunya wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Lalu yang kedua, dengan sabda Nabi itu sendiri, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu, sudah terputus seluruh amalannya. Dan yang ketiga, ternyata hadis riwayat Imam Abu Dawud ini adalah hadis yang dhaif. Yang pertama, tiada lain adalah karena ada rawi yang bernama Syarik bin Abdillah An-Nakhai, di mana pada awalnya beliau ini adalah seorang rawi yang thiqah. Lalu ketika beliau menjabat seorang hakim, mulai berubahlah hafalannya, dan ketika usianya sudah lanjut, maka yang namanya Syarik bin Abdillah An-Nakhai, beliau ini masih meriwayatkan hadis, yang mana beliau meriwayatkan hadis tersebut banyak salahnya. Dan para ulama mengatakan hadis ini yang diriwayatkan Syarik, beliau meriwayatkannya ketika hafalannya itu sudah berubah. Dan yang kedua, tiada lain adalah karena ada rawi yang bernama Abul Hasna,
Dia itu seorang rawi yang majhul, rawi yang tidak dikenal. Oleh karena itulah hadis yang menerangkan berkurban atas nama orang yang meninggal dunia, hadisnya itu dhaif, sehingga kita dapat tarik kesimpulan tidak diperkenankan atau tidak ada syariat yang menganjurkan berkurban atau berudhiyah atas nama orang yang meninggal dunia. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, intinya adalah berkurban atas nama orang yang meninggal dunia tidak disyariatkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.